warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan sedikit renungan tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, khususnya ketika kita sudah mulai dewasa. Seringkali kita menganggap bakti kepada orang tua itu hanya pelajaran masa kecil. Kita diajarkan menghormati ayah dan ibu, membantu pekerjaan rumah, atau berbicara sopan kepada mereka. Tetapi sebenarnya, ujian bakti yang paling berat justru dimulai ketika kita tumbuh dewasa. Kita melihat mereka rambut mulai memutih, tenaga mereka mulai melemah, pendengaran mulai berkurang, dan kadang mereka mulai sering lupa. Disinilah Allah menguji hati kita. Apakah kita masih mampu memuliakan mereka sebagaimana dulu mereka memuliakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Isra ayat 23, dan berbunyilah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jika kita seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini sangat singkat dalam maknanya. Bahkan untuk mengata "ah" saja Allah melarang. Kenapa? Karena menjaga orang tua di usia senja memang tidak mudah. Kadang mereka lebih sensitif, kadang nasihat mereka diulang-ulang, kadang mereka keras kepala. Tapi justru disitulah letak pahala kesabaran kita. Teman-teman, bakti di usia dewasa bukan hanya asal uang atau bukan soal uang. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita sudah mengirim uang bulanan, maka kewajiban kita selesai. Padahal seringkali orang tua tidak perlu membutuhkan kemewahan. Mereka hanya ingin merasa ditemani, didengar, dan dianggap masih penting dalam hidup anak-anaknya. Kadang yang mereka tunggu hanyalah telepon singkat. "Pak, sudah makankah? Ayah, sehatkah hari ini?" Hal sederhana tetapi sangat berarti bagi mereka. Rasulullah SAW juga pernah menegaskan betapa besarnya kedudukan orang tua. Dalam semua hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Betapa besar posisi mereka di sisi Allah. Bahkan kesuksesan, keberkahan hidup, dan ketenangan hati kita seringkali datang dari doa orang tua yang tulus. Ada juga hadis yang sangat terkenal ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perilaku baik. Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian ditanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, kemudian "Siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu keempat, beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis ini menunjukkan
Betapa besar perjuangan seorang ibu, namun bukan berarti mengurangi kedudukan ayah. Ayah juga berjuang diam-diam demi keluarga, bekerja keras, menahan lelah, bahkan sering menyembunyikan kesedihan agar anak-anaknya tetap bahagia. Teman-teman yang saya banggakan, kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa usia orang tua tidak akan selamanya ada. Ketika kita sibuk mengejar karir, pendidikan, pasangan, dan impian hidup, sampai akhirnya tanpa sadar, waktu bersama mereka semakin sedikit. Jangan sampai kita menyesal ketika semua telah terlambat. Karena ada banyak orang hari ini yang rela menukar seluruh hidup hartanya hanya untuk mendengar lagi suara ibunya atau dipeluk lagi oleh ayahnya. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Meski selagi mereka masih hidup, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Peluk mereka, dengarkan cerita mereka, mintalah doa kepada mereka, karena doa orang tua adalah salah satu doa yang paling mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa orang musafir. Habis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kesimpulannya, bakti kepada orang tua di usia dewasa adalah tentang kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Kita mungkin tidak akan bisa membalas semua pengorbanan mereka, tapi setidaknya kita berusaha menjadi anak yang mampu membahagiakan mereka sebelum penyesalan datang. Sebab sehebat apapun kita hari ini, tetaplah anak kecil yang dulu mereka gendong dengan penuh cinta dan harapan. Baik, sekian yang saya sampaikan, sedikit renungan tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita yang digendong, disuapin, diajarin jalan. Sekarang giliran kita yang jadi sandaran. Dewasa itu bukan cuma soal kerja dan gaji. Dewasa itu saat kamu sadar, tangan yang dulu capek ngurusin kamu, sekarang mulai keriput dan butuh bantuan. Suara yang dulu tegas nyuruh kamu belajar, sekarang mulai pelan dan butuh didengar. Peran memang bertukar, tapi cinta gak pernah tukar arah. Mereka ngasih seluruh mudanya buat kita. Sekarang giliran kita ngasih sisa tenaga kita buat mereka.